Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Waalaikumsalam. judul PPT kami yaitu penerangan menggunakan energi angin yang disusun oleh Sani Fas Novianto, Muhammad Galang Maulana, Muhammad Ismail, Muhammad Rafli Ramadhani, dan Muhammad Arif Alfiansa. Energi angin. 2000 tahun yang lalu manusia sudah dapat memanfaatkan energi angin untuk usaha sederhana. Beratus-ratus tahun kemudian energi angin itu menjadi semakin jelas pemanfaatannya. Angin merupakan udara yang bergerak, udara yang berpindah tempat, mengalir dari tempat yang dingin ke tempat yang panas, dan dari tempat yang panas mengalir ke tempat yang dingin, demikian terus-menerus. Turbin angin sebagai alternatif pembangkit listrik. Hal ini tentu saja didorong oleh kesadaran terhadap timbulnya krisis energi dengan kenyataan bahwa kebutuhan energi terus meningkat sedemikian besarnya. Di samping itu, angin merupakan sumber energi yang tak ada habisnya sehingga pemanfaatan sistem konversi energi dingin, energi angin akan berdampak positif terhadap lingkungan. Pembangkit listrik tenaga angin. Penerangan menggunakan energi angin ini terdiri dari 4 bagian utama. Salah satu yaitu lampu LED, mini inverter 1,5 volt, dinamo 5 volt, dan kincir angin. Bagian kincir angin terdiri dari baling-baling dengan 4 daun untuk mendapat hembusan angin. Baling-baling diletakkan pada tower karena kecepatan angin di Indonesia relatif kecil. Cara kerja kincir angin. Cara kincir angin bekerja sangat sederhana, yaitu angin akan meniup baling-baling kincir angin sehingga baling-baling bergerak. Yang kedua, baling-baling kincir angin akan memutar poros di dalam dinamo. Yang ketiga, dinamo dihubungkan ke mini inverter. Mini inverter merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, dari mini inverter energi listrik menuju transformer untuk menaikkan tegangannya, kemudian baru didistribusikan ke konsumen. Mekanisme turbin angin. Turbin angin bekerja sebagai kebalikan dari kipas angin. Bukannya menggunakan listrik untuk membuat angin, seperti pada kipas angin. Turbin angin menggunakan angin untuk membuat listrik. Angin akan memutar sudut turbin, kemudian memutar sebuah poros yang dihubungkan dengan dinamo dan mini inverter, lalu menghasilkan listrik. Turbin untuk pemakaian umum berukuran 50 sampai 750 kW. Sebagai turbin kecil, kapasitas 50 kW digunakan untuk perumahan dan lain-lain. Dampak PLT angin terhadap lingkungan. Efek lain akibat penggunaan turbin angin adalah terjadinya derau frekuensi rendah. Putaran dari sudut-sudut turbin angin dengan frekuensi konstan lebih mengganggu daripada suara angin pada ranting pohon. Selain derau dari sudut-sudut turbin, penggunaan gearbox serta generator dapat menyebabkan derau suara mekanis dan juga derau suara listrik. Divisi pemasaran atau marketing division bertanggung jawab untuk keseluruhan fungsi pemasaran dalam sebuah perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk penawaran, penjualan, dan layanan purna jual produk. Divisi perencanaan. Definisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, membuat desain engineering, dan membuat desain industri. Untuk desain gambar penerangan menggunakan energi angin ini sebagai berikut.
pencahayaan menggunakan energi angin yang dibantu dengan alat dinamo dan mini inverter 1,5 volt ke 220 volt. Gambarnya seperti ini. Ini mini inverter, terus disalurkan ke dinamo, terus ini disalurkan ke mini inverter, terus disambungkan ke lampu ini. Deskripsi dari gambar di atas adalah alternatif menggunakan kipas angin. Kipas dinyalakan untuk memutar kincir angin tersebut. Kincir angin menyerap angin dan mengalirkan pada dinamo 5 volt. Kemudian dinamo 5 volt tersebut mengkonversi energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian dialirkan pada step up mini inverter 1,5 volt. Pada step up tersebut mengubah tegangan kecil menjadi besar. Kemudian diparalelkan pada lampu LED tersebut. Definisi manufaktur: perusahaan atau bisnis yang menggunakan bahan mentah, suku cadang, dan komponen dasar untuk memproduksi produk penggunaan mesin, robot, komputer, dan manusia. Proses produksi barang biasanya menggunakan cara perakitan yang menyatukan produk dalam beberapa langkah atau cara kerja. Divisi lainnya, divisi yang memiliki fungsi yang ada pada tim, mengembangkan produk tergantung pada karakteristik produk yang akan dikembangkan. Divisi ini bisa terlibat pada proses pemasaran dan penjualan secara paruh waktu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.